Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dimanapun berada, kali ini kita akan belajar bab 1, yaitu temanya meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, materi yang akan dipelajari, saya akan menjelaskan yang pertama Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian yang kedua Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja, di mana kedua tema ini kita akan mempelajarinya. Nah, materi yang pertama kita akan membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Yuk kita sama-sama membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalna ilaikal kitabil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anjalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin la liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Sekarang kita akan mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama lafal wa anjalna ilaika, hukum bacaan mad jaiz mufasil karena mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz berbeda. Jadi bacaannya wa anjalna ilaika. Kemudian yang kedua lafaz musaddiqal lima, hukum bacaannya idgham bi la gunnah karena fathah tanwin bertemu huruf lam, maka cara bacanya musaddiqal lima. Kemudian yang ketiga muhaimina ilaihi, hukum bacaan idhar karena fathah tanwin bertemu ain, idhar itu dibaca jelas seperti muhaiminan alaihi. Kemudian yang keempat lafaz amma ja'aka, hukum bacaannya mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang sama. Cara bacanya amma ja'aka. Kemudian yang terakhir ja'alna, hukum bacaan mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif, maka cara bacanya ja'alna. Nah, itulah 5 hal hukum bacaan tajwid Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian saya akan menjelaskan tentang terjemah ayat Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasannya dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka
Berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepada kamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kemudian selanjutnya Asbabul Nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 48. Di sini Quran surat Al-Maidah 48 menurut tafsir Al-Misbah. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak kebenaran. 2. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. 3. Kitab Al-Quran menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu. 4. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 5. Setiap umat memiliki syariat yang menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. 6. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Terakhir, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam perbuatan kebajikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Halaman berikutnya yaitu tentang hadis tentang berbuat kebaikan. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini yaitu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal sholihah fasattaqu fitatana kafita'il laili mutlim yusbihu rajulu mu'mina wa yusi kafira wa yafsi mu'mina wa yusbihu kafira ya bani udinahu biradi minat dunya. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amalan soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir, pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya atau dengan sedikit keuntungan dunianya. Selanjutnya halaman tentang menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Di sini pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 agar dapat berkompetisi dalam kebaikan. Lakukanlah M6. Yang pertama, mengawali dengan basmalah. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Yang keenam, mengamati, meniru,
dan memodifikasi. Baik, selanjutnya bagian akhir. Manfaat perilaku kompetisi dalam kebaikan. 1. Memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya 2. Menjadi manusia yang bermanfaat. Ketiga, mempercepat menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. 6. Mempererat hubungan antar sesama. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.